Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga uap yang biasa sering kita sebut dengan PLTU. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Ikhwanul Fajri Al-Akbar dari Prodi Teknik Energi Terbarukan. Latar belakang dari PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan karena efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi di dalam boiler. Yang kedua yaitu energi panas dalam bentuk uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran oleh turbin. Yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik oleh generator. Seiring dengan perkembangan teknologi, terciptalah sebuah alat bantu penyalaan awal pada PLTU sebagai pengganti oil gun yang bernama tiny oil. Sistem kerjanya hampir sama dengan oil gun, tetapi bedanya alat ini menggunakan HST dengan flow rendah yang dicampur serbuk batu bara sebagai proses penyalaan awal. Di sini saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari PLTU? Kemudian apa saja bagian-bagian yang ada pada PLTU? Bagaimana prinsip kerja PLTU? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari PLTU? Tujuan saya mengambil masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui tentang apa itu PLTU, mengetahui bagian-bagian yang ada pada PLTU, mengetahui prinsip kerja dari PLTU, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan PLTU. Manfaat yang saya dapatkan yaitu sebagai kompetensi dasar yang nantinya akan diterapkan lebih lanjut di dalam industri dan untuk sebagai dasaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi semua institusi, khususnya yang ada di Politeknik Negeri Jember. Dan yang terakhir, sebagai referensi analisa untuk diterapkan di PLTU lain. Sejarah PLTU. Pada tahun 1831, setelah 11 tahun melakukan percobaan, Michael Faraday dapat membuktikan prinsip pembangkitan listrik dengan induksi magnet. Kemudahan membangkitkan listrik secara induksi memunculkan perkembangan pembuatan dinamo, dan pada tahun 1882 tersedia pasok listrik untuk publik di London. Pasukan ini diperoleh dari generator DC yang digerakkan oleh mesin bolak-balik atau yang kita sebut reciprocating, yang dijatuh dengan uap dari boiler pembakaran manual. Pada tahun 1982, Sir Charles Pearson mengembangkan turbin generator AC pertama dan pada 1901 dibuat generator 3 fasa 1500 kW untuk pusat pembangkit Neptune di Dane, Inggris. Inilah mesin awal dengan kumparan yang berputar di dalam medan magnet, tetapi ternyata bahwa semakin besar output yang diinginkan akan lebih mudah mengalirkan arus listrik pada medan magnet berputar di dalam kumparan yang diam atau stator sementara. Sementara itu, karena tuntutan permintaan kebutuhan rancangan unit pembangkit juga berkembang dan kapasitasnya pun meningkat, sehingga dibentuk organisasi untuk mengoperasikan sistem transmisi interkoneksi yang disebut pusat penyaluran dan pengatur beban. Pengertian PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik sejenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin, di mana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap, panas, atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar serta MFO
untuk start awal. Lalu bagian apa saja yang ada di dalam PLTU? Yang pertama yaitu boiler, turbin uap, kondensor, generator, desalination plant, economizer, reservoir of osmosis, demineralizer plant, hydrogen plant, chlorination plant, auxiliary boiler, coal handling, ash handling. Kemudian cara kerja PLTU. Yang pertama, batu bara dari luar dialirkan ke penampung batu bara dengan conveyor, kemudian dihancurkan dengan depulverized full mill sehingga menjadi tepung batu bara. Kemudian batu bara halus tersebut dicampur dengan udara panas oleh forced draw fan sehingga menjadi campuran udara panas dan bahan bakar. Kemudian yang ketiga, dengan tekanan yang tinggi, campuran udara panas dan batu bara disemprotkan ke dalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Yang keempat, kemudian air dialirkan ke atas melalui pipa yang ada di dinding boiler. Air tersebut akan dimasak dan menjadi uap, dan uap tersebut dialirkan ke tabung boiler untuk memisahkan uap dari air yang terbawa. Uap keluaran dari turbin tingkat 3 mempunyai suhu sedikit di atas titik didih, sehingga perlu dialirkan ke kondensor agar menjadi air untuk dimasak ulang. Air tersebut kemudian dialirkan melalui diaerator oleh feed pump untuk dimasak ulang. Awalnya dipanaskan di feed heater yang panasnya bersumber dari high pressure set, kemudian ke economizer sebelum dikembalikan ke tabung boiler. Sedangkan air pendingin dari kondensor akan disemprotkan ke dalam cooling tower, dan inilah yang menyebabkan timbulnya asap air pada cooling tower. Kemudian air yang sudah agak dingin dipompa balik ke kondensor sebagai air pendingin ulang. Ketika turbin digabung dengan shaft yang sama dengan generator di kapas, generator ini kemudian membangkitkan listrik dengan tegangan menengah 20-25 kV. Dengan menggunakan transformer 3 phase, tegangan dinaikkan menjadi tegangan tinggi berkisar 150-500 kV yang kemudian dialirkan ke sistem transmisi 3 phase. Sedangkan gas buang dari boiler diisap oleh kipas pengisap agar melewati electrostatic precipitator untuk mengurangi polusi, dan kemudian gas yang sudah disaring akan dibuang melalui cerobong. Dari sistem tersebut, PLTU dikatakan sistem tertutup karena menggunakan kembali uap yang telah dibuang untuk dijadikan air kembali, lalu dipanaskan ulang. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari PLTU tersebut? Kelebihan di antara lain yaitu kapasitasnya bisa sampai ratusan MW, efisiensinya tinggi jika beban mendekati full mode. Yang ketiga, efisiensi tinggi dengan menggunakan water head utilization. Hasil pembangkitan steam dapat digunakan untuk proses produksi, biaya bahan bakar lebih murah, dan yang terakhir, biaya pemeliharaan lebih murah. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu respon beban lambat, startup lama, dan harus ada cadangan putar spinning reserve untuk mempercepat startup. Membutuhkan penanganan air umpan yang akan masuk ke dalam boiler, menghasilkan polutan-polutan yang lebih tinggi, kurang terhadap fluktuasi beban, membutuhkan area yang lebih luas. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah pembangkit listrik tenaga uap adalah suatu sistem pembangkit tenaga listrik yang mengonversikan energi kimia listrik dengan menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya, yaitu dengan memanfaatkan energi kinetik uap untuk menggerakkan poros sudut-sudut turbin. Sangat pentingnya bagian tiap-tiap yang ada pada PLTU. Lalu adapun saran yang bisa saya sampaikan di sini yaitu saran yang saya sampaikan adalah kita sebagai mahasiswa teknik harus menambah wawasan tentang pembangkit listrik, misalnya tentang PLTU ataupun pembangkit listrik lainnya. Perlu diketahui bahwasannya materi-materi yang saya sampaikan di atas itu mencari
referensi dari beberapa artikel, yaitu sumbernya telah saya cantumkan di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.